Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh kasih dan kemurahan Tuhan, kita ada lagi dalam pertemuan ibadah di minggu ini. Kita berdoa, menyerahkan ibadah kita ke dalam tangan Tuhan. Kita berdoa. Biarlah kiranya ibadah kami ini dari awal sampai pada akhirnya jadi dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita boleh ada di minggu kedua di bulan Agustus ini. Kita mau beribadah bersama-sama. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Dialah Tuhan satu-satunya sumber pengharapan dalam kehidupan kita. Dialah Allah kita yang setia.
Dialah Tuhan satu-satunya Allah yang kami percaya dan kami andalkan dalam hidup kami. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali bisa kita berjumpa lagi dalam ibadah pada hari Minggu ini. Terima kasih kepada Pak Gembala yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk bisa membagikan firman Tuhan bagi pada hari ini. Mari sebelum kita mulai bersama mendengarkan firman Tuhan, belajar bersama, kita minta pertolongan Roh Kudus. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami mengucap syukur kepadamu. Oleh anugerah-Mu kami ada dalam ibadah ini. Oleh anugerah-Mu juga kami dapat memuji dan menyembah Engkau. Dalam anugerah-Mu juga Tuhan, kami dapat mendengar firman Tuhan. Di dalam anugerah-Mu juga Engkau mengutus kami ke tengah-tengah dunia ini untuk membawa kebaikan, untuk memberitakan Injil Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga. Saatnya kami akan bersama-sama mendengar Tuhan berbicara kepada kami. Tuhan Roh Kudus, tolong kami semua. Buka hati kami semua. Lembutkan roh kami untuk menerima perkataan firman-Mu. Setiap hati yang keras dilembutkan oleh Tuhan, sehingga dapat menyambut firman Tuhan pada hari ini. Bicaralah kepada kami Bapa, sebab kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Demi Kristus Tuhan, firman hidup itu, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Baik, saudara yang kekasih, satu sukacita yang besar untuk bisa membagikan firman Tuhan dengan saudara. Tema kita pada minggu ini adalah, apa pesan kehidupan Anda? Saudaraku, mari kita mulai dengan sebuah teks kitab suci. Saya ambil dari 1 Timotius, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya mendengarkan dan saudara memperhatikan di Alkitabnya atau menyimaknya bersama. Ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Firman Tuhan berbunyi demikian. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu, aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Terpuji nama Tuhan atas firman-Nya. Diberkati Bapak Ibu sekalian yang membaca firman ini, merenungkan, melakukan dalam hidup saudara, dan terutama juga membagikannya kepada sesama kita. Saudara, fokus saya pada hari ini ada di dalam ayat yang ke-16. Sekali lagi saya baca untuk kita semua. Tetapi justru karena itu, aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Saya ulangi pernyataan ini dari Rasul Paulus. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian
percaya kepadanya, dan mendapat hidup yang kekal. Apa pesan kehidupan Anda? Saudaraku, hari ini saya agak sedikit berbeda untuk membicarakannya, berbeda dalam pengertian. Mungkin kali-kali yang lalu kita banyak belajar tentang krisis, bagaimana membangun kehidupan di tengah-tengah krisis, bagaimana bisa mengatasi krisis, menghadapi krisis, dan apa saja yang berhubungan dengan krisis. Tetapi hari ini saya ingin sedikit beralih untuk kita membicarakan tentang nilai makna dari keberadaan hidup saudara dan saya. Saya mempunyai keyakinan seperti begini, saudara. Setiap kehidupan itu unik. Saya ulangi. Setiap kehidupan itu unik. Katakan amin. Saya mempunyai kehidupan yang unik. Anda mungkin bisa belajar dari saya. Mungkin ada beberapa akan berusaha meniru. Tetapi saya ingin katakan, kehidupan Anda, kehidupan suami Anda, istri Anda, anak-anak Anda, orang-orang di sekitar Anda, mereka mempunyai kehidupannya sendiri, dan kehidupan mereka spesial, unik. Ada banyak orang tidak mau menerima bahwa kehidupan mereka itu spesial. Caranya mereka tidak mau menerima adalah mereka selalu mau berusaha untuk menjadi bukan diri mereka. Saudara, saya selalu punya perkataan ini. Anda bisa belajar dari orang lain, tapi Anda tidak akan pernah menjadi seperti orang lain. Tuhan menginginkan membawa Anda menjadi seperti yang Dia kehendaki, diri Anda sendiri. Anda, saya, setiap orang di sekeliling kita unik. Oleh sebab itu, jadilah diri Anda sendiri seperti yang Tuhan kehendaki. Keyakinan saya yang kedua, setiap kehidupan membawa sebuah pesan. Khotbah hari ini mencakup dari bagian ini. Setiap kehidupan membawa sebuah pesan. Keberadaan Anda dan saya membawa sebuah pesan bagi seluruh ciptaan, bagi sesama, bagi orang-orang di sekeliling kita. Sebentar kita akan lanjutkan tentang hal ini. Ketiga, setiap kehidupan mempunyai arti, tempat di alam semesta ini. Sebenarnya hidup Anda tidak sia-sia. Tidaklah mungkin pencipta menciptakan sesuatu yang tidak berguna, yang tidak berarti. Semua yang Dia ciptakan mempunyai nilai, mempunyai arti di alam ciptaan ini. Anda dan saya mempunyai tempat, mempunyai arti di tatanan ciptaan ini. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sebenarnya hidup Anda dan saya tidak sia-sia bila Anda dan saya menjalani kehidupan sesuai dengan destiny dari Sang Pencipta itu. Ada banyak hal yang bisa kita belajar dari kebenaran ini. Itu keyakinan-keyakinan saya berdasarkan apa yang saya pelajari dari firman Tuhan, dan saya akan tegaskan sedikit di dalam renungan kita pada hari ini. Dari pembacaan firman Tuhan yang kita sudah baca bersama, saya memulai mengambil contoh dari kehidupan Rasul Paulus. Saya akan mengambil juga beberapa tokoh Alkitab untuk menunjukkan kepada Anda bahwa kehidupan mereka membawa pesan tersendiri. Tuhan mau memakai mereka untuk memberikan sebuah pesan kepada saya, kepada Anda, dan kepada siapapun. Dan hal yang sama juga dapat terjadi untuk Anda dan saya. Tuhan membawa Anda saya ke dalam dunia ini, ke tengah keluarga, ke tengah pelayanan, ke tengah gereja, ke tengah masyarakat. Karena Anda punya pesan yang Tuhan mau sampaikan melalui Anda kepada orang-orang di sekeliling Anda dan saya. Bersiaplah untuk menyampaikan pesan dari kehidupan Anda. Kita mulai dari Rasul Paulus yang kita baca bersama tadi.
Rasul Paulus berkata begini, di antara semua orang yang berdosa, akulah yang paling berdosa. Tetapi oleh karena itu, Tuhan menunjukkan kasih karunia-Nya kepadaku, agar aku menjadi contoh bagi orang-orang yang kemudian bertobat dan percaya kepada Kristus. Kesimpulan saya, pesan dari kehidupan Rasul Paulus adalah kasih karunia Tuhan cukup bagi siapapun. Orang yang paling berdosa sekalipun, kasih karunia Tuhan cukup bagi Anda. Paulus berkata, dengan demikian aku menjadi contoh. Kita mengenal kehidupan Rasul Paulus. Dia sudah identifikasi dirinya. Dikatakan seorang penganiaya, seorang ganas, penganiaya jemaat. Aku menjadi contoh bahwa kasih karunia Tuhan cukup bagi kita. Saudara, ini adalah pesan dari kehidupan Rasul Paulus. Saya percaya kita semua juga mengenal Tuhan karena kasih karunia-Nya. Dan di dalam sejarah gereja, sejarah kehidupan banyak orang, persis seperti yang Paulus katakan, Rasul Paulus katakan, bahwa orang yang berdosa mempunyai harapan bahwa kasih karunia Tuhan cukup bagi mereka. Hari ini kalau ada yang putus asa, ada yang kecewa dengan keluarga yang sampai hari ini belum datang kepada Kristus, orang-orang di sekitar mereka yang belum datang kepada Kristus, dan mungkin kita berkata terlalu banyak dosanya, Rasul Paulus membawa sebuah pesan melalui kehidupannya. Penganiaya jemaat, seorang penghujat, seorang yang ganas, mendapat kasih karunia Tuhan. Anda yang mendengarkan khotbah ini, kalau Anda merasa terlalu berdosa, hari ini ada pesan dari kehidupan Rasul Paulus yang Tuhan mau pakai untuk memberitahukan kepada Anda bahwa Anda dapat datang kepada Dia dan kasih karunia-Nya cukup untuk Anda. Ayo, segera datang kepada Kristus. Pesan dari kehidupan Paulus, Rasul Paulus, kasih karunia Tuhan tersedia bagi Anda. Setiap kali saya melihat ada orang-orang yang secara moral dan kemanusiaan tidak memenuhi standar-standar moral, standar-standar kemanusiaan, saya selalu ingat akan kehidupan Rasul Paulus. Saya tidak perlu cerita tentang John Newton yang menulis syair dari lagu Amazing Grace. Saya tidak perlu cerita lagi tokoh-tokoh yang lain yang juga membawa pesan yang sama dari kehidupan Rasul Paulus. Bahwa sekalipun mereka berantakan, sekalipun mereka rusak, mereka hancur, mereka pengecek gereja, mereka menganiaya jemaat, tetapi mereka mendapat kasih karunia Tuhan. Ingat, kalau Anda dan saya berhenti mengasihi orang-orang yang berdosa, Kristus masih mengasihi mereka. Kristus punya kasih karunia cukup untuk para penghujat, para penganiaya, orang ganas, para pelaku kejahatan. Saya berkata ini bukan memberikan jaminan atau dispensasi untuk Anda hidup di dalam dosa. Tapi saya berbicara tentang pesan kehidupan, yaitu kasih karunia Tuhan yang cukup untuk mengubah kehidupan ketika Anda mau datang kepada Tuhan. Apa pesan kehidupan Anda? Yang berikutnya, saudara, pesan kehidupan yang dapat dibawa dari Rasul Paulus adalah kehidupan itu dapat diubah. Terlalu banyak orang yang berpikir bahwa si A, si B tidak bisa diubahkan.
Bahkan tidak dapat berubah, tidak dapat diubahkan. Pesan kehidupan dari Rasul Paulus. Kehidupan itu dapat diubah. Saudara, siapapun Anda, kalau Anda melihat kehidupan Rasul Paulus, Anda dapat pesan ini. Seorang ganas dapat diubah menjadi seorang yang penuh cinta kasih. Anda boleh membaca riwayat kehidupan Rasul Paulus. Dari seorang yang ganas menjadi seorang yang penuh dengan belas kasihan. Seorang yang penuh dengan kemurahan. Seorang yang mengasihi orang lain. Seorang yang tadinya berfokus pada diri sendiri. Seorang yang berfokus pada egonya. Seorang yang tadinya hanya memperhatikan kelompoknya. Sekarang menjadi seorang yang mau memberkati bangsa-bangsa. Kehidupan dapat diubahkan. Ini pesan yang dibawa oleh kehidupan Rasul Paulus. Apa pesan kehidupan Anda bagi dunia ini? Apakah tentang perubahan? Tentang cinta kasih? Tentang kebaikan? Tentang kemurahan hati? Tuhan membawa Anda ke dunia ini. Dan bersama dengan Dia mau membawa pesan kepada kehidupan orang lain. Bersemangatlah, bergairahlah. Jangan putus asa dan berpikir kehidupan tidak dapat diubahkan. Pesan dari kehidupan Rasul Paulus, kehidupan dapat diubahkan. Penghujat, seorang ganas, seorang penganiaya, diubahkan. Ada orang-orang di sekitarnya dan Anda sudah mulai putus asa, ini tidak bisa berubah dan saya akan berhenti. Jangan. Kehidupan dapat diubahkan. Anda pun dapat berubah. Bawalah sebuah pesan tentang kesabaran. Di tengah orang-orang yang mudah putus asa, mudah menyerah, mungkin Anda bisa membawa pesan tentang ketekunan, daya tahan, survive. Anda bisa membawa pesan itu dalam kehidupan Anda dan saya. Pesan apa lagi yang dibawa oleh kehidupan dari Rasul Paulus? Hidup Anda dapat berarti bagi orang lain. Berguna bagi orang lain. Rasul Paulus membawa pesan ini. Bahwa sudah perjumpaannya dengan Kristus, dia menjadi seorang misionari yang sangat bergairah. Tidak takut menghadapi apapun juga. Kehidupannya menjadi berarti bagi orang lain. Kehidupannya menjadi berharga bagi orang lain. Saudara, inilah pesan kehidupan yang Anda dan saya bisa bawa. Bahwa kehidupan Anda dan saya bisa berarti bagi orang lain. Dengan menolong, memberikan sesuatu, mendoakan mereka, mengatakan kata-kata yang membangun, memberikan motivasi, memberikan semangat kepada orang-orang yang hilang semangatnya, yang patah semangatnya. Melalui kehidupan Anda dan saya, Tuhan mau menyampaikan sebuah pesan kepada orang lain. Ketika Anda gagal dan gagal, kemudian bangkit dan berhasil, Tuhan mau menyampaikan sebuah pesan. Ketika Anda pernah menghadapi kondisi yang sangat sulit dalam hidup Anda dan saya, mungkin saja Tuhan mau menyampaikan pesan tentang ketekunan di dalam berdoa. Di tengah-tengah kesulitan, Anda tetap bergairah untuk Tuhan. Itu pesan yang mau disampaikan kepada orang lain. Jadi kadang-kadang Tuhan dapat membawa kita ke dalam situasi-situasi di mana Dia mau membawa pesan melalui kehidupan kita bagi orang lain. Apapun pengalaman yang hari ini saudara dan saya hadapi, saya punya keyakinan bahwa Tuhan ingin menyampaikan sebuah pesan kepada orang lain. Saudaraku yang kekasih, hidup Anda dan saya di tangan Tuhan, bersama dengan Tuhan, kita mau membawa sebuah pesan. Di tengah-tengah jemaat, Tuhan juga mau membawa sebuah pesan. Pesan tentang kesetiaan, pesan tentang ketekunan,
pesan tentang kebajikan. Dan ketika Anda membaca tokoh-tokoh di dalam Alkitab ataupun di dalam sejarah gereja, dalam kehidupan Anda dan saya, Anda bisa melihat ada pesan yang disampaikan. Apabila Anda membaca tentang Abraham, jelas firman Tuhan katakan, Anda akan melihat pesan tentang ketaatan, tentang iman kepada janji-janji Tuhan. Itu pesan yang dibawa oleh kehidupan dari Abraham. Ketika Anda membaca tentang Yusuf, Anda akan melihat pesan yang dibawa oleh Yusuf adalah, yang paling terkenal adalah tentang mengampuni. Ketika dia dijual, disalahpahami. Ketika dia diperlakukan tidak adil, dia membawa pengampunan. Itulah pesan dari kehidupan Yusuf. Ketika Anda membaca kehidupan Musa, Anda akan melihat pesan bahwa Tuhan memakai satu pribadi di tengah-tengah kesulitan untuk sebuah kebebasan. Musa membawa pesan tentang kehidupan bersama dengan Tuhan. Dalam situasi apapun, bersama dengan Tuhan pasti ada jalan keluar. Ketika Anda membaca kehidupan dari Raja Daud, Anda akan membawa pesan tentang bagaimana Tuhan memakai orang-orang yang awalnya diremehkan, tetapi di tangan Tuhan pada akhirnya menjadi pahlawan yang hebat. Dari orang-orang yang gagal kemudian bangkit kembali kepada Tuhan dan menjadi orang kesayangan Tuhan. Itu pesan yang dibawa oleh kehidupan dari Daud. Satu tokoh Alkitab juga yang saya suka sekali, pesan kehidupan yang dia bawa adalah Rahab. Bahkan dia dicantumkan dalam Ibrani pasal 11 sebagai satu pahlawan iman. Bahkan dalam Injil Matius pasal 1 dia tercatat sebagai nenek moyang Tuhan Yesus. Pesan apa yang dia bawa dari seorang pelacur? Bahwa di tangan Tuhan kehidupan itu bisa diubah dan dapat menjadi berkat bagi orang lain. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari bersama-sama hari ini kita mulai melihat diri kita sebagaimana Tuhan melihatnya, bahwa Anda dan saya membawa sebuah pesan kepada orang-orang di sekitar Anda. Mulai hargailah kehidupan Anda sebagaimana Tuhan menghargai Anda. Jangan mudah kecewa, jangan mudah putus asa. Oh, kenapa saya tidak seperti si A, tidak seperti si B? Kehidupan Anda unik dan Anda membawa sebuah pesan bagi orang lain. Rasul Paulus bisa, Rasul Petrus juga bisa. Dari orang yang menyangkal, kemudian melalui perjumpaan dengan Kristus sekali lagi menjadi pengkhotbah yang luar biasa ketika diurapi oleh Roh Kudus. Setiap kehidupan membawa sebuah pesan yang unik kepada kehidupan lain di alam semesta ini. Setiap kehidupan Anda dan saya membawa pesan kepada banyak orang di lingkungan di gereja di mana Anda dan saya ada. Warga gereja GRI, Anda punya pesan untuk teman-teman di sekitar Anda. Jangan remehkan diri Anda, jangan remehkan juga orang-orang di sekitar Anda. Karena mereka pun dapat membawa pesan yang lain untuk kehidupan Anda. Anda juga dapat membawa pesan kehidupan yang lain kepada mereka. Setiap Anda dan saya mempunyai pesan kepada orang-orang di sekitar kita. Saudaraku, apa pesan kehidupan Anda bagi orang-orang di sekitar Anda? Rasul Paulus berkata, dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepada Kristus. Aku menjadi contoh. Anda menjadi contoh untuk membawa pesan kehidupan. Tentang cinta kasih, kedamaian, kebaikan, pengampunan, kemurahan hati, pertolongan, kesetiaan, ketekunan. Kehidupan Anda dapat membawa pesan kepada dunia ini. Sekali lagi, jangan meremehkan hidup Anda.
Jangan meremehkan kehidupan orang lain. Setiap kita membawa pesan di dalam anugerah Tuhan bagi setiap orang yang ada di sekitar kita. Hidup Anda dan saya tidak sia-sia bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan punya destiny yang luar biasa bagi Anda dan saya. Sampaikanlah pesan kehidupan Anda bagi orang-orang di sekeliling Anda. Selamat menjadi berkat. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Kristus Yesus, hamba mengucap syukur hari ini ada pesan istimewa melalui kehidupan Rasul Paulus. Engkau memberitahu kami bahwa setiap kehidupan kami membawa sebuah pesan, sebuah message, sebuah berita tentang karakter, tentang kehidupan kepada orang-orang di sekeliling kami. Dan setiap orang di sekeliling kami di dalam destinimu, di dalam rencanamu, membawa sebuah pesan kepada kami dan kepada orang lain. Roh Kudus, bantulah kami semua yang dengar firman Tuhan ini, agar kami menyadari bahwa Tuhan mau, Tuhan menghendaki kami datang kepada Dia, karena bersama dengan Dia hidup kami membawa sebuah pesan bagi sesama kami. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu, urapi anak-anak-Mu untuk membawa pesan kehidupan kepada orang-orang di sekeliling mereka. Bapa di sorga, terima kasih. Sesudah firman Tuhan ini, kami ada kesempatan untuk memberikan persembahan. Diberkati, dikuduskan, disucikan setiap persembahan kami. Menjadi berkenan kepadamu dan menjadi berkat bagi sesama lewat pelayanan kami. Terima kasih Bapa, terpuji namamu Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kekasih jiwa kami, maestro kehidupan kami, yang memberikan teladan yang hebat tentang pesan kehidupan bagi sesama kami. Yang membawa pesan tentang cinta kasih dan kebaikan. Pesan tentang perubahan. Di dalam nama yang indah, nama yang mulia, nama yang penuh kuasa itu, hamba berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Kita tahu bersama bahwa Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau melakukan dan menyanyikan pujian ini bersama-sama. Tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Walau lewati gunung dan lembah, dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik. Kami angkat tangan memuji-Mu Tuhan, memuji Dia. Sebab Dia baik untuk selamanya, kasih setianya. Yesus, sebab Dia baik. Lagi katakan dengan segenap hatimu. Sebab Dia baik. Hanya Engkau Tuhan. Ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik untuk selamanya, kasih setianya untuk selamanya, kasih setianya untuk selamanya, kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia bersyukur, terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tetap ada dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi,
Selaku Gembala Sidang, saya ucapkan banyak terima kasih buat pelayanan Bapak Pendeta Robert Sukoi. Tuhan Yesus memberkati Bapak, memberkati keluarga dan pelayanan Bapak. Bagi semua jemaat, saya ucapkan selamat hari Minggu. Kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri pertemuan ibadah kita ini. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Bapa telah memimpin dan memberkati kami dalam ibadah ini, dan kami akan mengakhirinya. Saatnya kami akan kembali dalam aktivitas kami sehari-hari. Kami mohon berkat-Mu atas masing-masing kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya engkau senantiasa ada dalam keadaan baik-baik dan sehat. Penyertaan dan perlindungan Tuhan akan menjadi bagianmu, kemanapun engkau pergi dan dimanapun engkau berada, dari sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara sekalian. Shalom. Ibadah tengah minggu, Kamis jam 7 malam. Teens Ecclesia, Jumat jam 7 malam. Doa syafaat Sabtu jam 4 sore. Juga untuk kaula muda, ada Youth Ecclesia setiap hari Sabtu jam 7 malam. Seluruh kegiatan ini dilakukan melalui Zoom Meeting aplikasi. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk bergabung bersama-sama dengan kami, dapat melakukan registrasi melalui kontak WhatsApp yang tertera. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Segala sesuatu